Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Dalam pembahasan ini, saya akan fokus pada proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Melalui perjalanan sejarah itu, kita bisa melihat bagaimana semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa membentuk dasar negara yang kokoh hingga saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melida Hafsah dengan NIM 857266854, Prodi PGSD, UPBJJ, UT Serang. Pancasila yang kita kenal sekarang tidak hadir begitu saja. Nilai-nilainya dirumuskan melalui proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Mulai dari masa sidang BPUPK, lahirnya Piagam Jakarta, hingga disahkan oleh PPKI. Proses ini memperlihatkan bahwa sejak awal, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk mencari dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan. Inilah bukti bahwa semangat persatuan dan toleransi sudah menjadi bagian penting dari jati diri bangsa kita. Sidang BPUPK menjadi awal penting dalam proses lahirnya Pancasila. BPUPK dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berdiskusi tentang dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Sampai akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya yang berisi 5 prinsip dasar negara. Pidato ini menjadi tonggak lahirnya Pancasila, yang kemudian dikenal sebagai dasar ideologis bangsa Indonesia. Setelah sidang BPUPK, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting bangsa. Mereka bertugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan hasil sidang sebelumnya. Hasil kerja mereka disepakati pada 22 Juni 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan awal Pancasila dan menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di dalamnya masih ada kalimat yang menimbulkan perbedaan pandangan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini menjadi salah satu pembahasan penting di tahap berikutnya. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada saat itu, rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami sedikit perubahan pada sila pertama. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa yang rela menyesuaikan rumusan demi menjaga keutuhan Indonesia yang majemuk. Dari perjalanan panjang lahirnya Pancasila, ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai generasi muda. Kita belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan, musyawarah, dan gotong royong. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan alasan untuk terpecah, tapi justru menjadi kekuatan untuk menyatukan bangsa. Sebagai penerus, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap adil, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan di lingkungan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang menuntun kita dalam bertindak dan bersikap sebagai warga negara Indonesia. Melalui sejarah panjang kelahirannya, kita diajarkan arti pentingnya persatuan dan kebijaksanaan. Mari kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar semangat para pendiri bangsa tetap hidup di dalam diri kita semua.